نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وعلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الخير والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal arifin وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tak lupa senantiasa terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada yang terhormat para habaib, para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa ya di sore hari menjelang maghrib di waktu fadilah ini, di waktunya di tempat yang juga penuh dengan keutamaan dalam rangka mencari ilmunya Allah dan ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah apa yang sudah kita upayakan, kita sisihkan dari waktu ini ya Allah berikan kita manfaat, ya Allah beri kita bekal ilmu yang berarti ya, dan Allah terima apa yang kita persembahkan ini ya, juga Allah ampuni segala dosa kita, Allah berikan keberkahan untuk kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, giliran Al-Faqir untuk melanjutkan kajian dari kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin karya Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang mengkaji fikih dalam madhab Imam Syafi'i, di mana pembahasan kita terakhir membahas tentang an-naflul mutlak, yaitu sholat sunnah yang mutlak, yang tidak terikat dengan nama ataupun zaman, iya, ataupun tempat. Jadi nafil mutlak, dia bukan sunnah rawatib yang berkaitan dengan fardu, sholat fardu, juga bukan sholat di waktu tertentu, ya, seperti sholat witir, sholat duha, tapi dia sholat apapun itu sholatnya di kapanpun waktu, nggak terikat, ya.
Nah, ini sholat nafil mutlak ini tidak terbatas jumlahnya. Ya, paling sedikit berapa? Ya, paling sedikit satu. Paling sedikit satu. Tapi nggak umum. Satu itu adalah apa namanya, al-witir. Iya. Kita juga sudah bahas bagaimana tasyahud di sholat sunnah mutlak ini. Iya, sholat tasyahud awal dan tasyahud akhirnya. Sampai di pertengahan ini terus kita masuk ke bab tentang jumlah apabila kita udah niat. Nanti ini sekarang yang kita akan bahas. Kita udah niat sholat sunnah mutlak, misalkan 6 rakaat. Tahu-tahu kita di dalam sholat ingin merubah niat, mau nambah atau mau kurangin, boleh gak? Khusus di sholat sunnah mutlak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi fi kitabih Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin rahimahullah rahmatul abrar wa adama lana an-nafi' bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi ad-darain amin ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa anna wa ankum wa idza nawa 'adadan falahu an yazida wa yanqusa bi syarti taghyir an-niyyati qablahuma wa illa fatabtul. Falau nawa rak'ataini thumma qama ila thalithatin sahwan fal asahhu annahu yaq'udu thumma yaqumu liziyada in sya'a. Qultu naflul laili afdal wa usatuhu afdal thumma akhiruhu wa an yusallima min kulli rak'atain wa yusannu at-tahajjud ila akhir ma sanaqra'u insyaallah. Al-Imam Nawawi melanjutkan apa yang beliau tulis di dalam kitab Minhajnya ini, terkhusus di bab kitab tentang sholat, bab sholat an-nafl, sholat sunnah. Ya, terkhusus lagi di bab tentang sholat sunnah mutlak. Beliau melanjutkan wa idza nawa, apabila seseorang yang lagi sholat sunnah mutlak ini niat adadan, niat beberapa rakaat, ya, 2, 3, 4 atau 1. Tapi kalau 1 nggak bisa dikurangin lagi, mau dikurangin berapa ya? Cuma kalau 1 niat mau ditambah. Tapi kalau 2 bisa ditambah, bisa dikurang. Yang jelas dia niat dengan niat tertentu rakaatnya. Falahu an yazida wa yanqus. Dia boleh, diperbolehkan untuk menambah dan menguranginya, tapi dengan syarat. Bisyarat taghyirin niyah, untuk merubah niatnya qablahuma, sebelum menambah dan sebelum mengurangi. Kita sholat niat 2 rakaat. Ya, belum sempat salam, ya, kita niat nambah, tambah boleh. Jangan pas udah berdiri rakaat ketiga baru niat, nggak bisa. Iya, yang jelas sebelum nambah dan sebelum kurang. Artinya kalau kita mau nambah, ya berarti sebelum melakukan tambahan tersebut. Kalau kita mau niat ngurangin sebelum apa? Sebelum pengurangan itu terjadi. Begitu. Misalkan sholat niat 6 rakaat. Iya. Udah 4 rakaat nih, udah 4 rakaat. Niat kurangin Jadi 4.
tapi dia udah masuk di rakaat keempat, nggak boleh. Artinya dia kalau mau kurangin menjadi 4 rakaat aja dari sebelum masuk ke 4 rakaat di rakaat ketiga, gitu. Nambah boleh. Nambah harus niat sebelum nambah. Jangan udah ngangkat ke rakaat ke, misalkan niat 6 rakaat tadi, tahu-tahu mau niat 7. Sebelum niat dinaik aja ke 7 baru diniat. Ya Allah, saya naik ini, saya mau nambah. Ya, kenapa dari sekarang? Ini tadi mestinya, gitu. Kenapa? Batal. Ya wa illa fatabtul. Kalau nggak dilakukan niat sebelum dikurangin dan sebelum ditambah, maka batal. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu tidak tidak masuk dalam cakupan niat kita. Apa yang kita lakukan tidak masuk dalam cakupan niat. Ya, niatnya 4 rakaat, tapi salam 2 rakaat salam tanpa niat. Berarti sholat 2 rakaatnya ini enggak dicakup oleh niatnya yang pertama. Ya kan niatnya 4 rakaat. Begitu. Jadi sebelum nambah, sebelum ngurangin, udah niat dulu. Sholat 4 rakaat, mau niat nambah jadi 6 rakaat. Setelah 4 rakaat naik baru niat, batal. Kenapa? Karena tambahannya inti itu rakaat kelima saat antum melakukan sebahagiannya tidak dicakup oleh niat. Paham ya? Falau nawar rakaatain. Nah, ini tafriq. Contoh permasalahan, contoh kasus setelah kita tahu kaidahnya tadi. Artinya boleh kita nambah, boleh kita kurangin dengan syarat kita pasang niat baru sebelum nambah, sebelum ngurangin. Nah, contoh falau nawar, apabila kita niat 2 rakaat. Tsumma qama ila tsalitsatin. Kemudian berdiri ke 3, sahwan, lupa. Dalam keadaan lupa. Fal asah, nah pandangan yang paling kuat bagaimana? Dia naik ke 3 dia lupa. Tapi dipikir udah deh, anak tambahin aja di 3 gitu. Dia naiknya, kalau naiknya sengaja batal. Kalau naik ke 3 dia lupa. Tapi habis itu anak mau niat aja. Jadi 3. Caranya duduk dulu. Fal asa annahu yaq'ud. Duduk dulu. Tsumma yaqum li ziyada insya. Kemudian dia niat, habis itu dia berdiri untuk nambah kalau dia mau. Nah, ini al-asah. Tapi pendapat yang lawannya, pendapat kuat juga sahih, ya, kalau terjadi naik lupa baru niat nambah, nggak usah duduk lagi, boleh. Karena naiknya kita naik lupa terus kita jadiin niat, nggak apa-apa. Ya, udah sampai sini paham? Nah, qultu, saya mau tambahin. Dan Imam Ghazali, Imam Nawawi nambahin yang nggak disebut oleh Imam Rafi'i pendahulunya. Naflul lail afdal. Salat sunnah mutlak di waktu malam itu lebih afdol ketimbang salat sunnah mutlak di waktu siang. Iya. Dasarnya hadis Muslim yang bunyinya afdalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Sebab afdolnya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Ya, dan di riwayat lain masih dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, inna fil laili, syuf, ini perhatikan ini, ya Allah, semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang benar-benar dapat taufik bisa senantiasa bangun malam, sholat di waktu malam, ya, curhat sama Allah, mengadu sama Allah.
Imam Muslim ya mengeluarkan sebuah hadis yang bunyinya inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailah. Sesungguhnya di malam hari, sesungguhnya di malam hari itu ada suatu waktu la yuwafiquha rajulun, tidaklah seseorang muslim bertepatan bangun pada waktu itu, ya. Jadi di dalam malam ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim berpapasan dengan waktu tersebut, ya, dia bangun dan dia minta sama Allah ya sallallahu taala khairan, kebaikan min amri dunya wal akhirah, baik urusan dunia dan akhirat, illa a'tah, kecuali Allah pasti akan berikan permintaannya itu. Jadi ada suatu waktu di satu malam, ada suatu waktu di satu malam, ya, di mana waktu nggak tahu gitu, dirahasiakan tuh jam 3 sampai jam 2, ya, sampai jam setengah 4, sampai 1 jam sebelum subuh, yang jelas ada suatu waktu di mana apabila seorang muslim mendapatinya secara kebetulan misalkan, ya, dan di waktu tersebut dia meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah akan berikan. Ya, illa atau ya wadzalika kullalailah, dan ketahuilah momen seperti ini ada di setiap malam. Di setiap malam ada. Nggak mesti nunggu Lailatul Qadar. Di setiap malam ada. Masya Allah. Makanya inti kalau merasa artinya mengharapkan sesuatu yang tak kunjung datang, ya, cari momen-momen ini, manfaatkan. Apalagi kalau udah menjadi kebiasaan. Makanya ada juga doa minta sama Allah pas mau tidur, ya Allah, bangunkanlah saya di waktu yang paling Engkau senangi, di waktu yang di situ apabila saya memohonmu maka Engkau terima permohonanku. Ada doanya tuh, ya. Jadi sebelum tidur minta sama Allah supaya Allah yang bangunin, karena kita nggak kuasa untuk membangunkan diri kita di waktu yang semacam ini. Ya kita mohon sama Allah sebelum kita tidur. Ya Allah, bangunkanlah saya di waktu yang paling Engkau cintai, yang apabila saya memanjatkan doa kepadamu di waktu tersebut, saya akan mendapatkan pengkabulan darimu. Ya, makanya karena di malam, hanya di waktu malam ada model momen seperti ini, maka patut dikatakan sholat sunnah malam lebih afdol daripada sholat sunnah siang. Wali'annal lail mahallul ghaflah, karena alasan berikutnya selain hadis, karena memang malam itu waktunya orang banyak yang lalai, ya, banyak yang lalai. Nah, di mana orang banyak yang lalai, di situ ente sadar, ente bangun. Nah, makanya itu ada keutamaan tersendiri. Wa awsatuhu afdal, pertengahan malam afdal min tarafaihi, pertengahan malam afdal. Ini yang kayak gimana? Kalau memang malam kita bagi 3. Kalau malam memang kita bagi 3. Katanya yang tengah tuh lebih afdal. Li'annal ghafla fi aktsar wal ibadah fi athqal. Karena kealpaan manusia di waktu tersebut lebih banyak dan ibadah di waktu itu lebih berat. Maksudnya dibagi 3 dari mulai maghrib sampai subuh, dibagi 3. Sekarang berapa misalkan? Maghrib anggap jam 6, subuh anggap jam 4 misalkan.
Berarti berapa jam itu? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10. 10 dibagi 3. Berarti habis maghrib 10 dibagi 3 berapa jadinya? 3,5 deh. Berarti habis maghrib, habis isya tidur. Habis isya tidur, bangunnya kita kira-kira jam 12-an tuh. Ya, sampai kira-kira jam berapa? Jam 3 atau jam 2. Nah, itu afdal kalau yang ngebagi malam menjadi 3. Ya. 2/3 sepertiga malam. Ada yang bilang sepertiga malam terakhir yang afdal. Itu untuk istighfar. Ya. Nah, kalau yang terus katanya thumma akhiruhu. Kemudian akhir malam. Urutan kedua yang berikutnya akhir malam. Akhir malam afdal daripada awal malam kalau dibagi dibagi 2 malamnya. Tapi enggak yang tadi itu pertengahannya itu kalau misalkan dibagi 6 ada, dan itu paling afdal. Nabi melakukan hal ini. Ya, seperti halnya Nabi Allah Daud. Ahabbus shalah, kata Nabi, ilallah ta'ala salat Daud. Yang Allah paling disenangi oleh Allah adalah salatnya Nabi Allah Daud. Karena yanam nisfal lail, setengah pertama malam, itu tentunya habis salat Isya dia mulai tidur. Mulai pertengahan malam kedua dia bangun. Iya. Artinya kalau dibagi 6 berarti kan ada 3. Setengah pertama kan 3 jam. Iya. Nah, pertengahan 1/6 ke 4 sama 1/6 ke 5, 1/6 ke 4 sama 1/6 ke 5 itu yang afdol. Dia bangun sholat di situ. Di waktu itu Nabi Allah Daud sholat. Kan dibagi 6. Dibagi 6. 1/6 pertama, 1/6 kedua, 1/6 ketiga nggak dipakai buat sholat, dipakai buat sholat maghrib, ya, isya, terus tidur. Nah, 1/6 ke 4 sama 1/6 ke 5 beliau bangun. Habis itu 1/6 terakhir tidurlah. Nah, makanya Nabi itu, ya, ada yang bilang tidur sejenaknya itu maksudnya tidur sebelum subuh. Ntar subuh bangun lagi. Kalau kita begitu, bablesan. Iya, bangun jam 4, jam 3. Iya kan? 3:30 tidur, bablas. Nanggung, kalau kita nanggung, tahan deh. Tunggu subuh. Wa yusallim, dan sunnahnya salat tahajud, ya, maka salat sunnah mutlak di waktu malam itu 2. Walaupun ente niatnya salat 1000 rakaat, tapi tetap 2 kali salam. Karena ada hadis salatul lail wan nahar, salatul lail matna. Salat lail itu dilakukan 2 rakaat. Bahkan ada hadis yang bunyinya salatul lail wan nahar matna. Salat sunnah maksudnya. Wa yusannu tahajud. Kesempatan berikutnya kita akan bahas salat tahajud. Ketika bahas salat malam tadi belum salat tahajud nih. Salat tahajud adalah bagian daripada salat malam. Salat malam, salat sunnah dilakukan di waktu malam. Tapi tahajud bagaimana? Ya, tunggu di episode berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.